Shalom. Lewat video ini, Baruk TV mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan menyongsong tahun yang baru 2025. Tahukah Anda bahwa tahun Masehi dibuat oleh seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus yang hidup pada abad ke-6? Pembuatan tahun Masehi didasarkan pada kelahiran Yesus. Artinya, kelahiran Yesus dijadikan sebagai tahun pertama. Oleh karena saat itu angka 0 belum ditemukan atau belum ada, maka kelahiran Yesus dihitung sebagai tahun 1 Masehi. Tahun Masehi artinya tahun setelah Yesus lahir. Mungkin kita berpikir jika saat ini kita telah berada di tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Yesus lahir 2024 tahun yang lalu. Namun Dionysius sendiri dan beberapa pihak menyadari adanya sedikit kesalahan dalam penetapan tahun pertama dari tahun Masehi. Dalam Injil Matius pasal 2 mulai dari ayat 1 hingga 18, diberitahukan bahwa orang-orang Majus mencari raja yang baru lahir, hendak menyembahnya. Mereka mencari informasi keberadaan raja yang baru lahir itu dari Herodes. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Agung. Kabar tentang adanya raja yang baru lahir mengejutkannya. Setelah memastikan dari para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bahwa Mesias lahir di Betlehem, maka ia pun merencanakan pembunuhan terhadap Mesias itu. Perjalanan pulang dari orang-orang Majus melalui jalan lain menimbulkan kemarahan Herodes yang menyebabkan ia memerintahkan pembunuhan semua anak-anak di Betlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Pembunuhan ini dilakukan dengan harapan sekiranya dari semua anak-anak yang dibunuh tersebut, salah satunya adalah Sang Mesias. Tentu saja Yesus kecil tidak ada di antara anak-anak yang dibunuh tersebut. Oleh karena sebelumnya Yusuf telah membawa keluarganya itu tinggal di Mesir hingga kematian Herodes. Josephus, sejarawan Yahudi, memberikan keterangan waktu kematian Herodes Agung dengan mengaitkannya pada peristiwa gerhana bulan dan puasa orang Yahudi. Kesulitan terjadi dalam memastikan tahun kematian Herodes yang didasarkan pada keterangan dari Josephus tersebut, dikarenakan saat itu ada 4 peristiwa gerhana bulan, yakni pada 5 September tahun 5 sebelum Masehi, 12 sampai 13 Maret tahun 4 sebelum Masehi, 10 Januari tahun 1 sebelum Masehi, dan 29 Desember tahun 1 sebelum Masehi. Pendapat yang lebih banyak diterima bahwa Herodes mati 4 tahun sebelum Masehi. Pembunuhan anak-anak oleh Herodes dilakukan terhadap mereka yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi disimpulkan bahwa Yesus saat itu berumur sekitar 2 tahun. Jika Herodes mati 4 tahun sebelum Masehi dan Yesus saat itu berumur 2 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus telah lahir sekitar 6 tahun sebelum Masehi. Pendapat lain memberikan perkiraan bahwa Herodes mati 1 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan perkiraan ini ditambah dengan Yesus yang telah berusia 2 tahun, maka kemelesetan penetapan tahun pertama Masehi adalah sekitar 3 tahun dari yang seharusnya. Dengan melihat 2 pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan kemelesetan penentuan tahun Masehi yang didasarkan pada waktu kelahiran Yesus berkisar antara 3 atau 6 tahun. Tahun Masehi dibuat untuk menghapus ingatan terhadap penganiayaan
dan pembunuhan terhadap orang-orang Kristen oleh penguasa Roma. Perjuangan iman dan pengorbanan orang yang percaya kepada Yesus saat itu telah membuahkan salah satunya terjadi perubahan sistem kalender yang dimulai dari berdirinya kota Roma sebagai tahun pertama menjadi kelahiran Yesus sebagai titik pusat penyebutan penghitungan tahun dalam perjalanan sejarah. Masehi artinya setelah Yesus lahir. Jika suatu peristiwa terjadi sebelum kelahiran Yesus, maka akan disebut terjadi pada sebelum Masehi. Jika terjadi sesudahnya, maka disebut dalam tahun Masehi. Kemelesetan penghitungan tahun ini tidak berpengaruh kepada kehidupan kekal. Kepercayaan kepada Yesus Sang Juru Selamat dunia, itulah yang berpengaruh kepada keselamatan. Keberadaan tahun Masehi dapat menjadi pengingat bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia dalam pribadi Yesus untuk memberikan keselamatan kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Baruk TV mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan memasuki tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.